Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti, NIM 1902010001. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan membahas mengenai wajib daftar perusahaan, di mana menurut pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Oleh karena itu, mengingat manfaat dari daftar perusahaan, maka bagi dunia bisnis daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur atau persaingan curang atau penyelundupan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menyampaikan materi sebelumnya dengan sangat baik. Selanjutnya dalam hal ini saya Muhammad Abdul Khalik akan memaparkan pembahasan tentang dasar hukum atau undang-undang tentang wajib daftar perusahaan. Sebelum adanya undang-undang wajib daftar perusahaan, Indonesia sama sekali belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur daftar perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Tapi jika kita lihat dan cermati sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam garis besar haluan negara dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional, khususnya dalam perkembangan dunia usaha ini yang sudah semakin meningkat, maka undang-undang tentang wajib daftar perusahaan sudah dirasakan sangat diperlukan dan akhirnya dibuat dan diatur dan juga disahkan. Dan dalam hal ini saya hanya akan menyebutkan dan mencantumkan beberapa dasar hukum secara umum, karena jika kita sebutkan keseluruhan dasar hukumnya, maka akan menyita waktu yang cukup panjang. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan ialah upaya mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan ini. Ada juga dasar hukum dari SK Menteri Perindustrian Usaha Dagang Nomor 12 Tahun 98 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Daftar perusahaan adalah sangat penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur seperti persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Saudari Nahda Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nahda Rahayu, NIM 190201005, akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Adapun penjelasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai syarat-syarat wajib daftar perusahaan. Adapun yang pertama yaitu syarat-syarat wajib daftar perusahaan dari PT. 1. Fotokopi akta pendirian perseroan. 2. Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan apabila ada. 3. Asli dan fotokopi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan bagai PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang PT. 4. Fotokopi KTP atau paspor direktur utama atau penanggung jawab PT. 5. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Yang kedua, koperasi. Adapun syarat-syaratnya yaitu 1. Fotokopi akta pendirian koperasi. 2. Fotokopi KTP pengurus. 3. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang. 4. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, perusahaan berbentuk CV. Adapun syarat-syaratnya yaitu pertama, fotokopi akta pendirian perusahaan. Kedua, fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab atau pengurus CV. Ketiga, fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang keempat, perusahaan berbentuk firma. Adapun syarat-syaratnya yaitu pertama, fotokopi akta pendirian perusahaan apabila ada. Yang kedua, fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab atau pengurus firma. Yang ketiga, fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kelima, perusahaan berbentuk perorangan. Adapun syarat-syaratnya yaitu pertama, fotokopi akta pendirian perusahaan apabila ada. Kedua, fotokopi KTP penanggung jawab atau pemilik. Yang ketiga, fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang keenam, perusahaan lain. Adapun syarat-syaratnya yaitu pertama, fotokopi akta pendirian perusahaan apabila ada. Kedua, fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan. Ketiga, fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Adapun prosedur pendaftarannya yaitu sebagai berikut. Pertama, pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab pada kantor pendaftaran perusahaan atau KPP di kabupaten atau kota tempat kedudukan perusahaan. 2. Jika pemilik atau pengurus tidak dapat hadir, maka dapat diwakilkan kepada kuasa perusahaan yang sah dengan syarat bahwa kuasa perusahaan tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan. 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang diajukan langsung kepada Kepala KKP Kabupaten atau Kota setempat dengan melampirkan persyaratan administrasi. 4. Kepala KKP Kabupaten atau Kota mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP berdasarkan bentuk perusahaan. 5. Perusahaan yang telah menerima TPD di tempat yang mudah dibaca, dilihat oleh umum dan nomor TPD wajib dicantumkan pada papan nama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.